Ya, dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk Zoom meeting knowledge sharing Priuk yang hari ini dibawakan oleh Mas Hakim. Untuk judulnya apa tuh Mas Hakim? Judulnya mengelola konten sosial media. Mengelola konten sosial media. Ya, untuk mempersingkat waktu, boleh di-share screen Mas Hakim? Oke, siap. Mohon izin. Share screen. Ya, untuk Mas Hakim, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Egi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu via Zoom dalam acara knowledge sharing dari Priuk. Untuk materi minggu kali ini akan dibawakan oleh saya, dan saya mohon izin untuk minggu ini saya tidak membahas tentang teknikal, tapi tentang di luar non-teknik, jadi mengelola konten sosial media. Mungkin materinya sepele, tapi ini bisa berfungsi atau bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik pegawai maupun mitra kerja. Dalam judul ini terdapat isinya, yaitu pertama, dasar fotografi jurnalistik dan sosial media dalam perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi. Fotografi dari bahasa Inggris atau fotografi yang berasal dari kata Yunani, yaitu photos dan grafo. Photos artinya cahaya, grafo artinya melukis. Jadi dapat disimpulkan adalah fotografi merupakan melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan peristiwa, reporting, penulisan berita, writing, penyuntingan naskah berita, editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Prinsip dasar fotografi adalah bisa disimpulkan dari cakep, C-nya cahaya, lightning, A-nya angle, sudut pengambilan, K-nya komposisi, E-nya editing, P-nya publish. Kim, sorry Kim, motong. Ya? Ini di show aja Kim. Oh, wait. Oke. Muncul belum? Oke, sip. Oke. Kategori foto di jurnalistik terbagi dalam 8 kategori. Yang pertama adalah general news atau peristiwa umum, berisi konversi pers, rapat kabinet, dan lain-lain. Sport news, peristiwa besar hangat, ledakan bom, kecelakaan pesawat. Yang ketiga adalah sport news, peristiwa olahraga. Earth entertainment atau gaya hidup. Environment and nature, alam dan lingkungan. Science, ilmu pengetahuan. Daily life, human interest, pelaku UKM di tengah pandemi, kehidupan nelayan, dan lain-lain. Kehidupan masyarakat. People portrait, figur, sosok, dan lain-lain. Dalam foto terdapat pesan keterangan atau caption. Dalam foto jurnalistik, pesan tersurat disebut eksplisit. Yang disebut caption adalah disampaikan melalui keterangan foto. Menurut Fred S. Paris dalam bukunya Photojournalism and Introduction, menjabarkan bahwa caption membantu mengarahkan perspektif sebuah foto dan menjelaskan detail informasi yang tidak ada dalam gambar, atau membingungkan atau tidak jelas. Fungsi caption foto mempertegas konteks atau substansi sebuah peristiwa
mengarahkan perspektif audiens terhadap penafsiran visual sebuah foto agar tidak bias makna, menambahkan informasi yang tidak tertuang dalam foto atau sulit dituangkan secara visual. Dalam isi caption sebuah foto, yang pertama, berisi informasi berupa unsur 5W1H, what, where, when, who, why, how. Nomor 2, menggunakan bahasa Indonesia lugas dan jelas. Yang ketiga, struktur kalimat runut dan logis. Hindari istilah talazim. Yang kelima, umumnya berisi 2 kalimat singkat dan padat. 6, menyampaikan informasi yang tidak tersampaikan dalam gambar. Dalam konten foto itu bisa kita upload atau publikasi dengan berbagai alasan. Yang pertama, bisa berbagi, untuk publikasi, untuk eksistensi, untuk menolong, untuk menambah ilmu, untuk dokumentasi, untuk bisnis. Alasan orang untuk mempublikasi sebuah foto bisa dari berbagai hal tersebut, bisa juga ada hal-hal lain sesuai dengan tujuan masing-masing. Hukum konten digital. Sebuah konten digital bisa diciptakan, bisa dibagikan, bisa diperbincangkan, dan bisa diinteraksikan. Jika kita ingin mempopulerkan sebuah konten atau foto kita, bisa dilaksanakan dengan mempublikasikan di tempat orang yang berkumpul, lebih banyak media sosial yang digunakan, bisa dibagikan, diinteraksikan, membuat judul yang menarik, berisikan deskripsi singkat yang menarik, gunakan hashtag, perluas networking Anda. Jadi dalam sebuah konten foto kita bisa memperoleh penonton yang banyak atau audiens yang banyak dengan hal-hal seperti berikut. Sorry, muncul nggak? Oh iya. Ini salah satu contoh konten foto yang terdapat di Instagram PLN UIT JBB. Dalam sebuah konten foto yang di perusahaan juga harus mementingkan beberapa hal, seperti kelengkapan APD, keterangan foto, dan lain hal sebagainya. Ini contoh-contoh konten foto yang bisa dipublikasikan. Ini juga salah satu konten foto dari PLN UIT JBB. Dalam pempublikasian konten atau foto, ini sebenarnya inti dari materi hari ini adalah dalam pempublikasian bisa kita laksanakan dan yang harus kita laksanakan, dan yang satunya tidak bisa kita laksanakan. Yang kita laksanakan adalah satu, mempublikasikan konten korporat sesuai kewenangan unit yang berguna bagi pihak eksternal PLN, memahami Undang-Undang ITE, menjaga nama baik perusahaan, menggunakan etika yang baik dan benar, menggunakan identitas korporat, mencantumkan sumber gambar, video, dan lagu. Sebenarnya kan kita ngupload foto, yang untuk nomor 6 ini, kita ngambil fotonya dari siapa? Sumber misalkan pengambil foto, Sultan Fikri, pengedit video, misalkan Lutfi Hanafi, dengan lagunya Via Valen atau siapa, gitu, harus dicantumkan. Yang kita tidak boleh laksanakan, kita lakukan nomor 1, mempublikasikan kegiatan internal perusahaan seperti rapat internal, info mutasi jabatan, kegiatan senam, pagi internal. Sering saya temui teman-teman, bahkan mungkin bukan pegawai aja, mitra kerja, ada saja mungkin yang misalkan dapat nota dinas atau surat tugas, diupload di Instastory gitu. Harusnya itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, karena itu mempublikasikan. Di sini ada info mutasi jabatan. Jikapun ingin tetap Instastory atau upload apa, alangkah lebih baiknya disensor atau ditutup hal-hal yang penting atau rahasia dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mengeluarkan konten atau perkataan yang menimbulkan sara, diskriminasi, pornografi, dan politis. Contohnya seperti misalkan ada salah satu orang ngupload foto dengan kata-kata yang menimbulkan sara, itu sebaiknya tidak dilakukan. Mengandung diskriminasi juga jangan, apalagi pornografi dan politis, karena politis itu sangat sensitif.
Yang ketiga, ikut memprovokasi, memperkeruh isu atau menyerang pihak lain di medsos perusahaan. Misalkan kita netizen Indonesia kan tangannya gatel. Ada konten apa, terus kita ikut komen, memprovokasi atau memperkeruh isu itu harap jangan dilakukan. Terus yang keempat, memposting kegiatan petugas di lapangan tanpa APD. Ini sebagai pengingat bagi kita semua, bagi pegawai, mitra kerja, ataupun siapapun itu, jika misalkan ada kegiatan di lingkungan kita, pemeliharaan, atau kegiatan keseharian biasa-biasa saja, foto, terus upload ke sosial media masing-masing. Sebaiknya harus dinilai lagi foto itu layak dipublikasikan atau tidak, seperti kelengkapan APD-nya, dan sekarang masa pandemi pakai masker atau tidak. Jadi sebelum mengupload foto atau mempublikasikan sebuah konten, kita harus memikirkan dahulu layak atau tidaknya sebuah konten itu dipublikasikan. Jangan sampai ada makna-makna yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Bisa saja bisa jadi fitnah, bisa jadi hoax, atau bisa jadi bumerang bagi kita sendiri. Banyak kan cerita-cerita yang pernah dilalui, kayak misalkan ada yang upload, tolong dong diingatkan APD-nya. Bagi pengingat bagi kita juga, kalau misalkan share-share foto yang biasanya di grup gitu, terus kita teruskan, kita harap lihat dulu, ini layak nggak diteruskan, layak nggak untuk dibagikan ke orang lain. Jangan asal kirim foto ke grup, walaupun ada di grup internal masing-masing, diharapkan kalau tidak sesuai dengan aturan dan tata caranya, mending ditahan, jangan diupload. Dasar hukum, sebuah konten yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi bisa dikatakan hoax, dan itu bisa dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bisa juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Misalkan teman kita ngupload foto kita tidak terima dengan caption dia, dengan foto dia, bisa saja bisa pakai dua pasal ini, bisa dilaporkan. Etika bersosial media menurut perusahaan kita, dasar hukumnya berdasarkan edaran direksi PT PLN Persero nomor 015.E/dir/dir/2012, etika berkomunikasi melalui sosial media dan media digital di lingkungan PT PLN. Terdapat beberapa poin di sini. Kita memiliki etika berkomunikasi sosial media yang telah dicantumkan dalam edaran direksi. Yang paling pertama adalah menjaga sebenarnya materinya udah selesai sih. Tinggal kita sharing-sharing aja, saling tukar informasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Jika ada yang ingin dibantah, dipersilakan. Kita langsung sharing-sharing aja. Sebenarnya materinya saya juga kurang banyak mempunyai materi. Mending kita sharing berdasarkan pengalaman aja. Mas Egi, mungkin bisa dipandu untuk teman-teman jika ada yang pertanyaan atau ingin sharing. Jika ada yang mau ditanyakan atau ingin sharing. Silakan teman-teman. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing ilmunya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau saya tambahkan dulu deh satu pesan lagi.
kepada pegawai, mitra kerja, atau semuanya yang ada di Zoom ini, bahkan yang tidak ada di Zoom, kita saling mengingatkan, berhati-hatilah dengan jari jempol dan telunjuk Anda, karena dari konten atau yang kita publikasikan bisa menjadi hal baik bagi kita, ataupun bisa jadi bumerang buat kita. Harap berhati-hati, karena pada masa-masa sekarang ini, salah sedikit atau salah maksud aja bisa dipasalkan dalam undang-undang, bisa dilaporkan. Itu aja sih. Ada yang ingin sharing? Bertanya? Apa langsung kuis? Diberikan kesempatan dulu lah. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Ya, teman-teman. Mau nanya, Mas. Mas Hakim. Ya, Mas Hendy. Mas, kalau kita meneruskan informasi yang sifatnya belum tahu kebenarannya itu gimana, Mas? Itu yang kena pidana siapa nanti? Yang sumbernya apa kitanya? Itu bisa dikenakan dua-duanya, Mas. Yang pertama adalah menciptakan hoax, yang kedua adalah menyebarluaskan berita yang tidak benar atau hoax tersebut. Jadi bisa kena dua-duanya. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 11 tadi, pencipta dan pempublikasi bisa dikenakan pasal. Nah, kan berdasarkan pengalaman yang ada di media sosial kan banyak tuh info-info, misalkan berita hoax kita share ke grup-grup gitu, ternyata itu nggak benar, itu bisa dicari siapa yang menyebarkan, siapa yang membuat. Setahu saya seperti itu, Mas. Kalau fake account-nya bisa ditelusuri tuh. Kalau nggak salah sih katanya sih bisa. Jadi kan tim kepolisian pun ada kayak tim IT tersebut, bisa semuanya bisa dicari. Dari alamat IP bisa, dari lokasi device bisa. Makanya sekarang 1x24 jam boom bisa ditemukan sebenarnya. Kalau pakai VPN, Mas, Nah, itu mau download apa ya? kan biar IP-nya sama lokasi nggak ketahuan. Nah, itu mungkin kalau HP langsung dibuang ya itu bisa menghilangkan jejak, bisa juga kena pasal. Misalkan bisa ketangkap, kena pasal tambahan. Tapi kalau misalnya nggak ketangkap, Ya berarti ya buronan. Jangan main VPN, Mas, nanti gangguan. oh berarti caranya buang HP. Mungkin itu ya setahu informasi sih, setahu saya ya di negara juga kan ada badan intelijen, pasti mempunyai pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya ya sesuai hukum yang berlaku. Ini sensitif banget sekarang bersosial media. Hati-hati. Kalau nggak nyindir pemerintah aman kok, Mas. Tenang aja, Mas. Kalau dukung pemerintah gitu, aduh. Aman sekali. Jangan nyindir Roji, asal jangan nyindir Roji, nyindir pemerintah nggak apa-apa. Up kalau itu. Bisa diulangin, moderator? Kayaknya ada konflik internal nih moderator sama Enggak. Roji. Lupa di-unmute. Mas Randy gimana? Ada tambahan? Oke, Mas. Jelas, Mas Hakim. Lekas sehat Mas Randy. Untuk teman-teman yang lain ada lagi yang mau nanya? Ya Roji. Emang Mas Randy lagi sakit? Suaranya tuh pilek. Mungkin Cak Roji Oke, ada yang mau tanya, ditanyakan? Tanya, Kim. Silakan Bang Sultan. Gimana strategi agar informasi yang ingin disampaikan oleh PLN itu dapat efektif
diterima oleh masyarakat luas. Soalnya selama ini kalau aku lihat akun-akun media sosial PLN itu sepi penonton ya. Dan caranya belakangan ini itu dengan menggerakkan setiap pegawai untuk sharing informasi dari PLN. Gimana tuh cara efektifnya? Biar informasi itu dapat tersampaikan. Ya, terima kasih Bang Sultan atas pertanyaannya. Jadi akhir-akhir ini kan ada beberapa dari pegawai pilihan ataupun dari struktural kan kita punya target untuk mensosialisasikan apa yang ada di perusahaan kita kepada masyarakat agar informasi tersebut bisa tersampaikan. Kalau menurut saya strategi itu udah lumayan bagus ya. Tapi ini menurut penilaian saya itu belum maksimal. Kemungkinan masih sekitar 50% lah informasi itu tersampaikan oleh masyarakat. Karena masyarakat Indonesia tidak semuanya kan bisa bersosial media, bisa mempunyai gadget, bahkan mungkin tidak mempunyai handphone pun ada. Jadi kita berikhtiar menginformasikan, meneruskan informasi yang ada di perusahaan kita dengan kita share di WA, kita share di IG, di sosial media yang lain, itu kita berikhtiar setidaknya yang mempunyai sosial media itu tahu informasi yang ada berkat kita menyebarluaskan tersebut. Tapi saran saya bersosialisasi langsung terjun ke lapangan itu pun harus dilakukan sepertinya. Misalkan sosialisasi di pasar tradisional, sosialisasi ke UMKM, sosialisasi ke masyarakat umum langsung terjun ke lapangan agar sebuah informasi tersebut bisa tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat. Mungkin itu aja sih Bang. Kalau hanya mengandalkan sosial media, menurut saya kurang kurang sesuai target lah. Kalau lihat pos Indonesia itu yang semakin kesini itu semakin modern ya. Dia itu kemarin tak lihat buat talk show di YouTube yang presenternya itu artis ya, termasuk artis ya. Jadi talk show bergaya anak muda yang santuy gitu. Nah, di situ bisa nyelipin informasi-informasi perusahaannya, kayak promosi aplikasi, promosi jasanya kayak gimana gitu. Jadi dari situ aja udah tontonannya udah termasuk hitungan berjuta-juta view ya. Kalau aku lihat sih selama ini pola publikasi PLN tuh masih ini kikuk ya, kaku ya. Terlalu kaku ya Bang. Kaku. Ya. Mungkin itu bisa sebagai saran juga sih kepada pihak-pihak yang terkait, mungkin harus menemukan ide-ide inovasi. Tapi kalau kita punya ide inovasi juga kita bisa sampaikan. Boleh dong ngidein ini nih. Bikin sampaikan kemana tuh? Ini. Kalau dari kita kan unit dari unit induk TJBB ya. Mungkin aja kita bisa ke bidang humas TJBB. Kalau saya sih seringnya ke Ibu Dini. Karena ada konten-konten apapun sama dia. Oke. Thank you, Kim. Ya. Perusahaan mensupport kita kok kalau misalkan kita punya inovasi. Asal ada kemauan, ada niat, dan ada give and take. Mungkin yang lainnya ada saran, pertanyaan, harapan, unek-unek, atau ada yang mesen kopi? Itu Tony minta diulang dari awal penjelasannya. Dari awal dong. Jangan atuh, Slide-nya suruh buka. Mas Hakim. Ini kan udah slide, Mas. Udah kebuka slide-nya nih. Ini nggak bisa pindah ya slide-nya? Tekan atas bawah aja. Ya. Muncul nggak?
Belum share screen. Muncul nggak? Udah muncul kok. Nih, mundur, katanya minta mundur ini. Gimana Kang Sony? Kuis. Udah minta kuis aja. Aturan PLN ada nggak? Yang ini, Kim. Aturan PLN yang apa? Sanksi PLN terkait bersosial media ini. Sanksinya. Kalau Kayak itu peringatan ringan, peringatan keras. Itu di pasal di surat edarannya ada tuh penghargaan dan sanksi. mana tadi ya? Bahkan Ini ya? ada penghargaan Kim. Yang Pernah dapat penghargaan nggak Kim? Terhadap waktu itu Penghargaan saya dan sanksi. waktu itu kan emang acaranya kan perlombaan ya. Jadi kita bikin perlombaan itu yang tahun kemarin kalau nggak salah itu bikin video tentang UPT. Nah itu kan diperlombakan. Sebenarnya itu kan buat ini kita juga kan buat unit kita. Itu ada penghargaannya berupa nominal. Karena itu bentukannya lomba. Yang menang ente kan? Ya, alhamdulillah. Company profile. Dapat sepatu baru ya. lebih dari sepatu. Ya, ini nih di penghargaan dong, dan Mas sanksi. Hakim. Gimana? Bisa minta tolong dijelasin dong secara garis besarnya dari materi ini. Mohon maaf, ini baru siuman. Oh, siap. Jadi secara garis besar sesuai judul tadi kan, judulnya itu nih. Mengelola konten sosial media. Jadi inti dari materi ini adalah kita sebijak mungkin mengelola konten sosial media kita. Jika ingin mengupload atau mempublikasikan kan harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur-unsur yang harus kita jaga, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan etika, dan jangan sampai terjadi misinformasi atau terjadinya hoax. Seperti itu sih. Gimana Kang San? Ini berarti mengenai konten tentang perusahaan gitu maksudnya. Iya. Jadi di sini itu materinya tentang fotografi jurnalistik. Apa itu kan fotografi, sudah ada terangkan tadi. Yang terpenting adalah bersosial media dalam perusahaan. Karena kita kan dalam lingkungan perusahaan ya. Mungkin kalau konten pribadi terserah masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut atau membawa nama perusahaan harus ada etika-etika dan aturan yang harus kita ikutin. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Your internet connection is unstable. Gimana? Ada pertanyaan atau masukan yang lainnya? Aceng mau nanya tuh. Aceng, silakan. Aceng sama Dola sama mukanya tuh. Gimana langsung kuis?
Boleh, boleh. Tes aja. Gimana nih caranya nih? Pi, ajarin Pi. Kuis. Ajis mukanya pucat. Begini ya. Mungkin penambahan ya Mas Hakim. Ya, dipersilakan Mas Rosi. Tadi menanggapin Mas Sultan yang terkait kantor pos sudah mengundang apa ya bintang tamunya artis lah untuk membuat acara obrolan santai dan menyampaikan selipan-selipan informasi. Mungkin di unit kita mungkin nggak ada, tapi yang saya tahu unit distribusi itu juga udah mau mulai gitu. Jadi dia mengundang bintang tamu salah satu artis itu, terus dia juga membuat acara obrolan-obrolan santai dan menyelipkan informasi tentang PLN sendiri. Jadi mungkin terlalu banyak pintu-pintu untuk menyampaikan informasi. Jadi dari unit transmisi sendiri, unit distribusi sendiri, jadi mungkin kurang tahunya informasi aja. Jadi nambahin informasi itu aja, Cak Sultan. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Hakim. Ya, Thank terima you. kasih Cak Rosi. Oke. Terima kasih atas rekan-rekan yang telah hadir mengikuti Zoom hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian saya. Sebenarnya hanya ingin sharing-sharing saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai moderator, kalau apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hakim, Egi udah bantu buat sharing hari ini.